Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah SPIM atau Sejarah Peradaban Islam Modern, itu Ibu Zahratus Saidah MAPD. Kemudian yang saya hormati pula, yang saya cintai teman-teman seperjuangan KIF yang mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya dari kelompok 5 yang akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai materi tentang modernisasi Islam di India, yang akan dibawakan oleh saya beserta teman-teman saya, yaitu saudari Nadiatul Khafifah dan Nisbia Ramadan. Oke, langsung saja. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah kedatangan Islam di India. Seperti apa sih sejarah kedatangan Islam di India itu? Oke, mari kita jelaskan sedikit saja ya. Jadi catatan sejarah menyebutkan bahwasannya Islam masuk ke India itu sejak abad ke-7 di masa Rasulullah SAW masih hidup. Pada saat itu pedagang Arab yang sudah memeluk Islam sudah berhubungan erat dengan dunia timur melalui pelabuhan-pelabuhan India, sehingga mereka berdagang sekaligus berdakwah. Pada masa ini, Raja Sherman Perumal, Raja Kadangalur dari pantai Malabar telah memeluk Islam dan menemui Rasulullah SAW. Namanya kemudian diganti menjadi Tajuddin. Nah, kemudian pada masa Umar bin Khattab tahun 643 sampai 644 Masehi, Panglima Mugira menyerang Sind tetapi gagal. Nah, kemudian masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dikirim utusan ke India untuk menyelidiki adat istiadat dan jalan-jalan menuju India. Nah, inilah awal mula Islam masuk atau menyebar ke India melalui jalur darat. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya kedatangan Islam di India itu melalui beberapa jalur, yaitu bisa disebutkan bahwasanya jalur perdagangan. Kenapa melalui jalur perdagangan pada saat itu? Karena orang Arab yang sudah memeluk agama Islam dan sudah benar-benar keyakinannya atas apa yang namanya Islam, kemudian berdagang dan juga menyebarkan agama Islam melalui perdagangan tersebut, seperti itu. Jadi salah satu faktor atau salah satu kedatangan Islam di India itu melalui jalur perdagangan. Nah, kemudian di lain itu juga pada masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dikirim utusan ke India untuk menyelidiki adat-adat dan jalan-jalan menuju India. Nah, seperti itu mungkin sedikit dari saya. Kemudian dilanjut pada materi selanjutnya, yaitu saudari Nadia Hafifah dan Nisbia Ramadan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Hafifah. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan mengenai tokoh dan pemikiran modernisasi Islam di India. Adapun yang pertama yaitu ada Syekh Waliullah. Nama asli beliau adalah Qutb ad-Din, dan karena kedalaman ilmunya dalam bidang keagamaan dia diberi gelar Syekh Waliullah. Syekh Waliullah lahir di Delhi pada tahun 1703. Ayahnya sendiri bernama Abdurrahman, salah seorang ulama yang sangat disegani dan berwibawa dalam masyarakat. Adapun ide pemikiran Syekh Waliullah adalah mengenai pemerintahan. Syekh Waliullah itu berpendapat bahwa sistem khalifah yang pernah dirintis di zaman Khulafaur Rasyidin harus digalak kembali. Kemudian juga sistem pemerintahan absolut harus diganti dengan sistem pemerintahan yang berwatak demokratis. Karena perbedaan aliran dan madhab serta pertentangan antara golongan Syiah dan Sunni, Syekh Waliullah ingin mempertemukan beberapa perbedaan di antara kelompok-kelompok keagamaan Islam dalam sebuah sistem hukum yang berwatak dinamis dan modern. Kemudian yang keduanya itu ada Ahmad Han. Ahmad Han lahir di Delhi pada tahun 1817 dan meninggal pada tahun 1889. Menurut keterangan, ia keturunan Husain, cucu Nabi Muhammad SAW, melalui Fatimah dan Ali. Neneknya Said Hadi adalah pembesar di istana di zaman Al-Mughir. Nah, ia mendapat pendidikan tradisional dalam pengetahuan agama. Di samping itu, ia juga belajar bahasa Arab dan bahasa Prancis. Ia rajin membaca buku untuk memperluas ilmu pengetahuannya dalam berbagai bidang ilmu. Kemudian pada waktu berumur 9 tahun, ia sudah bekerja pada Serikat India Timur. Ia juga pernah menjadi hakim. Tetapi pada tahun 1846, ia kembali ke Delhi untuk melanjutkan studinya. Adapun ide pemikiran Syed Ahmad Han adalah, yang pertama itu, untuk menyebarkan ide-idenya, ia mendirikan sekolah tinggi dengan model barat. Di sekolah ini, ia menyebarkan kebudayaan barat, tetapi yang sejalan dengan Islam. Dalam mendirikan sekolah, ia mendapat bantuan dari kelas menengah India dan dari pemerintahan. Pada perkembangannya, kemudian ide-ide pembaruan yang dicetuskan oleh Syed Ahmad Han ini terwujud dalam suatu gerakan yang disebut gerakan Aligarh. Usaha Han yang lain adalah membentuk lembaga pendidikan untuk mencerdaskan umat Islam. Pada tahun 1859 Masehi, ia mendirikan The Traditional Society untuk menerjemahkan buku, seni, dan sains. Untuk meningkatkan moral dan aktivitas, dibentuk majalah Taif al-Akhlaq pada tahun 1870 Masehi. Nah, Ahmad juga membangun perguruan tinggi Muhammadan, kemudian dengan menggunakan kurikulum barat. Nah, oleh karena kesuksesan dalam pembaruan di bidang pendidikan, Muhammad yang didirikan oleh Ahmad Han ditingkatkan menjadi universitas pada tahun 1920 Masehi, yang hingga sekarang dikenal dengan nama Universitas Aligarh, yang berfungsi tidak hanya sebagai produsen ilmu-ilmuwan muslim di India, tapi juga sebagai pusat gerakan nasional Islam yang mencikal bakal terdirinya negara Islam Pakistan. Nah, ide-ide dan usahanya dalam pembaruan pendidikan dilanjutkan oleh tokoh sesudahnya, yaitu Syed Amir Ali, kemudian Muhammad Iqbal dan Muhammad Ali Jinnah. Dan
Yang ketiga itu ada Syahid Amir Ali. Syahid Amir Ali berasal dari keluarga Syiah yang di zaman Nadir Shah pindah dari Khurasan di Persia ke India. Keluarga itu kemudian bekerja di istana Raja Mughal. Syahid Amir Ali lahir di tahun 1849 dan meninggal dalam usia 79 tahun. Tahun 1869 ia pergi ke Inggris untuk meneruskan studi dan sekolahnya di tahun 1873 dengan memperoleh sarjana dalam bidang hukum. Selesai dalam studi, ia kembali ke India dan pernah bekerja sebagai pegawai pemerintah di Inggris, pengacara, hakim, dan guru besar dalam hukum Islam. Di tahun 1883 ia diangkat menjadi salah satu dari ketiga anggota Majelis Wakil Raja Inggris di India. Ia adalah satu-satunya anggota Islam dalam majelis itu. Nah, pada tahun 1877, ia membentuk National Muhammadan Association sebagai wadah persatuan umat Islam dan untuk melatih mereka dalam bidang politik. Yang keempatnya itu ada Muhammad Iqbal. Beliau lahir di Sialkot, Punjab, India pada tahun 1877. Untuk meneruskan studi, ia pergi ke Lahore dan belajar di sana sampai ia memperoleh gelar sarjana. Di tahun 1905, ia pergi ke Inggris dan masuk ke Universitas Cambridge untuk mempelajari filsafat. 2 tahun kemudian, ia pindah ke Munich di Jerman. Dan di sanalah ia memperoleh gelar PhD dalam tasawuf. Pada tahun 1908, kembalinya ia ke Lahore dan di samping pekerjaannya sebagai pengacara, ia pun menjadi dosen filsafat. Kemudian ia memasuki dunia politik dan di tahun 1930 ia terpilih menjadi Presiden Liga Muslim. Muhammad Iqbal wafat pada tahun 1938 dalam usianya yang ke-62 tahun. Muhammad Iqbal sendiri berpendapat kemunduran Islam selama 500 tahun terakhir disebabkan oleh kebekuan dalam pemikiran. Hukum dalam Islam telah sampai kepada statis. Penyebabnya ialah terletak pengaruh zuhud yang terletak pada ajaran tasawuf. Zuhud perhatian harus dipusatkan kepada Tuhan. Hal ini akhirnya membawa kepada keadaan umat Islam kurang mementingkan soal kemasyarakatan. Kemudian juga menjadi penyebab terhadap hancurnya Baghdad sebagai pusat kemajuan pemikiran umat Islam di pertengahan abad ke-13. Nah, pada saat itulah pintu jihad itu tertutup. Muhammad Iqbal, hukum dalam Islam sebenarnya itu tidak bersifat statis, tetapi dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Pintu jihad tidak pernah tertutup. Dalam syair-syairnya ia mendorong umat Islam supaya bergerak dan jangan tinggal diam. Intisari hidup menuntutnya agar gerak, sedangkan hukum hidup ialah menciptakan. Maka ia berseru kepada umat Islam supaya bangun dan menciptakan dunia baru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisya Ramadan dari kelompok 5, presentator ketiga yang akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di India. India adalah sebuah negara di Asia yang mempunyai jumlah penduduk terbanyak kedua di dunia, dengan populasi lebih dari 1 miliar jiwa dan merupakan negara terbesar ke-7 dengan ukuran wilayah berdasarkan ukuran wilayah geografisnya. Muslim di India merupakan mayoritas kedua setelah penganut agama Hindu. Presentasi Hindu 82,64% dan Islam 11,35%. Selebihnya adalah penganut Sikh dan Kristen. Data terakhir yang bersumber dari situs Islamic World terbit pada tanggal 5 Agustus 2012 menunjukkan bahwa Muslim di India mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Menurut The Hindu Newspaper, presentasi Muslim di India sudah mencapai 20%, bahkan Hindutva Group mengklaim Muslim di India sudah mencapai 30%. Statistik ini menunjukkan sekitar tahun 1991 sampai 2001 bahwa penganut agama Hindu di India mengalami penurunan drastis. Berbeda dengan tahun 1981 sampai 1991, umat Muslim di India masih sedikit. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.